PSSI telah menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Juru taktik asal Belanda tersebut dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak. Dan malam hari ini rencananya Kluivert akan tiba di Indonesia. Sebelum kemudian dijadwalkan akan diperkenalkan kepada publik pada hari Minggu besok. Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia di bawah kendali Kluivert? Sudah bergabung melalui sambungan virtual pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam Bungkus. Selamat malam Sasya. Bungkus, pertanyaan yang mungkin setelah diumumkan ini terus ditanyakan. Kenapa sih? Penyebabnya apa yang membuat PSSI menjatuhkan pilihan kepada Kluivert melihat rekam jejaknya sebagai pelatih ya, bukan pemain. Sebagai pelatih kurang mentereng apalagi dibandingkan dengan Shin Tae-yong. Iya, sebetulnya clue-nya itu udah ada dari pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan bahwa masalah timnas itu soal suasana di locker room ya, soal harmoni yang tidak terbentuk di locker room. Clue-nya itu saya pikir. Makanya keputusan PSSI solusi terhadap permasalahan itu pun menurut saya betul-betul mengarah ke sana. Bagaimana menciptakan locker room yang lebih kondusif dengan menghadirkan orang yang disegani oleh pemain-pemain yang berasal dari diaspora atau pemain-pemain yang punya latar belakang Belanda ya. Pemain yang bermain di Liga Belanda maupun pernah bermain di Belanda. Nah, pilihan terhadap Kluivert adalah upaya untuk meredam gejolak di locker room. Dia orang yang dihormati oleh semua pemain. Pemain yang terutama pemain-pemain Belanda masa kini mengenal Kluivert sebagai legenda sepak bola ya. Striker tim nasional, pernah mengantarkan Ajax juara Liga Champions. Itu tentu figur yang membuat pemain respect segan kepada dia. Jadi kalau memang benar masalahnya adalah locker room, kalau memang benar ya, maka Kluivert adalah salah satu jawabannya. Meskipun memang tidak serta-merta kehadiran dia akan memecahkan masalah. Karena dia punya masalah sedikit dengan track record yang tidak terlalu bagus. Makanya dibantu, didampingi dengan asisten-asisten yang punya CV lebih baik. Nah itu saya pikir solusi dari PSSI, kombinasi antara figur yang dihormati di locker room, pada saat bersamaan dibantu dengan figur yang mampu mengatasi persoalan teknis, yaitu asisten-asisten yang CV-nya justru lebih bagus daripada Kluivert. Melengkapi kekurangan Kluivert, asisten pelatihnya ini berarti? Iya, tujuannya untuk membuat Kluivert, mungkin kalau sebetulnya saya juga nggak yakin kalau Kluivert juga nggak bagus sebagai pelatih ya. Karena kita juga pada dasarnya kan belum melihat bagaimana cara dia memimpin tim. Cuma memang PSSI menyadari bahwa CV Kluivert ini tidak terlalu meyakinkan ya. Belum pernah ada pencapaian prestasi yang bisa dibanggakan sebagai pelatih Curaçao maupun sebagai pelatih di level klub. Lebih banyak suksesnya itu sebagai asisten selama ini. Makanya dibantulah dengan asisten-asisten yang terutama punya pemahaman taktik yang sangat baik ya. Terutama Pastur, salah satu asisten yang dibawa bersama dengan Lansat. Baik, Bungkus, kekurangan Kluivert salah satunya tidak memiliki rekam jejak yang baik sebagai pelatih. Itu tentunya satu tadi dicoba untuk dijawab dengan dihadirkannya asisten pelatih dengan yang memiliki rekam jejak sebagai pelatih lebih baik sebenarnya dari Kluivert. Tapi kelebihannya apa? Kelebihan selain karena memiliki asal yang sama dengan para pemain diaspora. Ya, yang pertama dia memiliki kesamaan kultur ya. Kultur sepak bola Belanda dia sangat kuat. Dan pemain-pemain nasional kita saat ini di posisi starter, terutama pemain-pemain yang berasal dari Belanda atau punya latar belakang sepak bola Belanda. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, dia ini seorang striker. Dan kita selama ini punya problem di lini depan. Tidak ada pemain kita yang bisa menjawab persoalan soal produktivitas gol. Nah, Kluivert dengan latar belakangnya sebagai mantan striker timnas Belanda, mantan striker Ajax, ini diharapkan mampu memecahkan persoalan itu. Jadi di samping dia punya kultur sepak bola yang mensupport keberadaan dia, latar belakang dia sebagai mantan striker pun cocok dengan persoalan tim nasional. Ini kalau lihat dari perspektifnya itu ya, mungkin nanti akan muncul persoalan yang lain. Dia sebagai seorang pelatih kan tidak hanya
bersinggungan dengan pemain-pemain diaspora. Kan ada pemain-pemain yang juga berasal dari kultur sepak bola yang lain, kultur sepak bola Indonesia, kultur sepak bola Spanyol, dan kebetulan itu ada Jordi Amat di tim nasional kita, atau kultur sepak bola Inggris ada Elkan Bagot. Itu juga harus diselesaikan nanti oleh Kluivert. Jadi modal Kluivert cukup, tapi dia harus mengembangkan dirinya. Lebih daripada seorang yang punya latar belakang Belanda, lebih daripada seorang yang punya latar belakang sebagai mantan striker, dia harus mengembangkan kemampuan komunikasinya dengan lebih banyak berkomunikasi dan merangkul seluruh pemain, bukan hanya yang berasal dari Belanda. Itu artinya kita tidak boleh cepat-cepat sudah menjudge di awal ya? Iya, saya pikir sekarang kita harus menyudahi kontroversi soal pemberhentian Sintayong. Kita sudah harus move on. Kita semua kehilangan Sintayong, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita jaga kondusivitas supaya tim nasional kita tetap mampu menunjukkan performa yang bagus, menyelesaikan sisa 4 laga kualifikasi sehingga akhirnya lolos ke minimal putaran keempat. Baik, Bungkus berbicara tentang move on, saya juga mau move on pertanyaannya. Selanjutnya, kira-kira nih, pakem permainan apa yang akan coba diterapkan oleh Kluivert pada tim Garuda? Iya, pada dasarnya sebagian besar pelatih Belanda itu kan bermain dengan formasi 4-3-3 ya. Pada dasarnya meskipun kombinasinya atau modifikasinya ada gitu ya. Tapi biasanya pemain-pemain Belanda itu di klub-klub Belanda maksud saya itu bermain dengan formasi 4 pemain di lini pertahanan, lalu ada 3 pemain depan yang 2 diantaranya bermain sebagai sayap. Ini kan kurang lebih hampir sama dengan timnas kita. Sintayong juga banyak bermain dengan formasi 3-4-3 atau 4-3-3. Tidak selalu 3-4-3. Beberapa pertandingan dia juga bermain dengan formasi 4-3-3. Jadi kalau dari sisi permainan, sebetulnya Kluivert mewarisi tim yang sudah padu, yang sudah kuat, yang sudah solid. Dia tinggal meneruskan, tinggal membenahi sektor depan yang masih kurang produktif. Nah, yang jadi masalah kemudian kalau nanti pelatih baru, Kluivert punya ide lain dan berusaha mengubah permainan dengan formasi yang berbeda, cara main yang berbeda. Sebetulnya itu normal dalam sepak bola, pelatih baru datang dengan ide baru. Nah, mungkin nanti tantangannya, cukupkah waktu untuk mengimplementasikan gagasan pelatih baru ini ke dalam permainan tim? Mengingat waktunya relatif terbatas. Tidak ada kesempatan uji coba bagi Kluivert ketika pegang tim nanti langsung harus bermain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Jadi mudah-mudahan Kluivert memahami itu dan tidak banyak melakukan uji coba, tapi mempertahankan fondasi yang sudah bagus ini tinggal dikembangkan lebih bagus lagi. Baik, Bungkus tadi sudah di awal sudah disinggung mengenai kehadiran 2 asisten Kluivert, Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat. Insan sepak bola nasional sepertinya terlihat justru menaruh kepercayaan kepada salah satu asistennya, Alex Pastoor. Iya, betul. Karena CV-nya memang cukup meyakinkan ya. Cukup banyak berhasil membantu tim-tim promosi dari katakanlah Liga 2 ke Liga 1-nya Belanda gitu ya. Dan dari pencapaian-pencapaian itu cukup banyak yang dihasilkan. Yang kalau dibandingkan dengan Kluivert ketika melatih klub Liga Turki, klub terakhir yang dia pegang Adana Demirspor, itu memang terasa cukup cukup kontras. Jadi memang Kluivert dalam hal ini direkrut menurut saya bukan karena kemampuan teknisnya, lebih karena kemampuan non teknisnya menjadi figur yang mempersatukan di locker room. Dan tidak boleh dilupakan bahwa sesuatu aspek non teknis ini juga penting bagi para pemain ya. Iya betul. Jadi pelatih itu, pelatih kepala dalam hal ini yang di tempat lain disebut juga sebagai manajer, itu fungsinya bukan sekedar orang yang menyusun pemain, menyusun daftar pemain, menyusun strategi, tapi juga seorang pemimpin di dalam tim itu. Memimpin pemain-pemain supaya bersatu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh tim. Tujuannya apa? Misalnya tujuannya di pertandingan ini harus menang, tujuannya di akhir musim harus juara. Nah, orang yang punya tugas untuk memastikan tujuan itu tercapai, ya pelatih kepala itu atau manajer. Nah, yang namanya asisten tugasnya itu membantu memastikan tujuan itu tercapai. Makanya kemudian dipilih asisten-asisten itu yang fungsinya melengkapi kekurangan pelatih kepala atau manajer. Makanya tidak heran kalau di berbagai klub atau di berbagai tim nasional, pelatih kepalanya kadang-kadang lebih muda daripada asistennya. Kadang-kadang asistennya malah jauh lebih senior, kadang-kadang malah jauh lebih berprestasi. Karena dia melengkapi apa yang kurang dari pelatih kepala itu.
Baik, kemudian saya mau beralih bertanya mengenai nasib para pemain yang sempat terpinggirkan kemarin di era Shin Tae-yong seperti Elkan Baget dan juga Eliano Reinders. Kira-kira nasibnya gimana nih, Bung, di saat era Kluivert? Iya, sebetulnya kalau soal pemain dipanggil ke tim nasional itu kan ada dua hal ya. Yang pertama kebutuhan tim. Tim itu butuhnya pemain seperti apa untuk pertandingan berikutnya. Yang kedua kondisi pemain itu sendiri menentukan. Elkan itu kan sempat beberapa kali tidak dipanggil juga karena dia mengalami cedera ya. Bukan semata karena tidak dibutuhkan oleh tim. Eliano saya pikir dengan performa yang sekarang dia tunjukkan di timnya semakin meningkat. Pasti juga akan menjadi pertimbangan untuk kembali ke tim. Termasuk mungkin pemain-pemain lokal yang pernah dipanggil seperti Mark Klok. Kalau misalkan nanti Kluivert bersama tim asistennya sudah mulai jalan-jalan ke venue-venue tempat digelarnya Liga 1, mungkin akan terpantau lagi oleh Kluivert dan dua asistennya. Dan tidak mustahil kembali ke tim nasional. Jadi saya pikir pelatih baru itu tentu punya punya subjektivitas sendiri dalam menilai pemain yang sesuai dengan kebutuhan timnya. Dan subjektivitas harus kita hormati. Jadi orang yang mungkin sudah sempat dilepas pada era pelatih sebelumnya tidak mustahil akan kembali di era pelatih yang baru karena faktor subjektivitas itu. Kalau kita coba membayangkan nih, Bung, seperti apa akan siapa saja lini skuad Garuda di era Kluivert, terutama pada pertandingan nanti nih, yang terdekat? Iya, sebetulnya terlalu prematur ya, karena kita belum tahu siapa yang dipanggil nanti ya. Tapi bayangan saya, kalau seandainya kita bermain dengan 4-3-3, seandainya nih ya, kita bermain 4-3-3 dan semua pemain siap dipanggil, mungkin itu formasinya kurang lebih kiper Martin Pas, kemudian bek kanan Kevin Dix, di belakang mungkin duetnya antara Rizky Ridho atau Miss Hilher bersama dengan Jai Ijes, bek kirinya Calvin Verdong. Kemudian dengan formasi 4 di belakang akan ada 3 pemain di tengah. Nah itu Tom Hai akan menjadi pemain yang berdiri di atas 2 gelandang bertahan. 2 gelandang bertahannya mungkin ada Nathan dan ada Ivar Jenner. Kemudian di sayap kanan mungkin ada Eliano. Striker mungkin ada Ole Remeni yang sekarang sedang dalam proses. Di kirinya mungkin Rafael Struijk atau Orat Mangun. Mungkin kurang lebih akan seperti itu. Tapi balik lagi terlalu prematur karena kita belum tahu siapa yang dipanggil. Baik. Pertanyaan selanjutnya mengenai, tadi kan sudah dibahas ya, biasanya pemain Belanda tuh 4-3-3, kemudian juga ada total football ala Belanda. Apakah kira-kira Kluivert akan menerapkan itu di timnas Indonesia? Apakah cocok juga sama timnas Indonesia, Bungkus? Jadi ceritanya total football itu kan begini. Pada saat Rinus Michels membangun total football di Belanda, itu dia mulai dengan di klub, di Ajax. Butuh bertahun-tahun sampai akhirnya itu jalan. Nah sesudah itu baru diduplikasi di tim nasional Belanda. Jadi ini kita tiba-tiba karena pelatihnya dari Belanda membayangkan seolah-olah timnas akan total football. Ini juga pemikiran yang agak terlalu prematur juga. Klub aja di Indonesia itu belum ada yang bisa menerapkan total football. Padahal klub itu latihannya sehari-hari, pemain ketemu tiap hari, bisa saling mengoreksi tiap hari. Tapi tidak mudah menerjemahkannya. Apalagi tim nasional yang pemain cuma ketemu 3-4 hari, paling lama 6 hari sebelum pertandingan, tiba-tiba kita mengharapkan total football. Menurut saya itu terlalu membebani pemain maupun pelatih baru kalau kita membayangkan datang Patrick Kluivert lalu tiba-tiba timnas Indonesia menjelma menjadi total football. Itu akan membebani mereka. Ya, yang terbebani tidak hanya para pelatih ya, namun juga para pemain juga jadi terbebani ya. Pemain, betul. Betul, itu akan membuat pemain seolah-olah diharapkan melebihi kemampuan terbaik yang mereka punya dan akhirnya mereka mendapatkan tekanan untuk bermain lebih dari itu dan akhirnya malah nggak keluar sama sekali. Bungkus, Kluivert bisa kita katakan tidak memiliki waktu banyak untuk learning curve-nya karena harus langsung bertanding. Tanggapannya terkait hal itu? Ya itulah bedanya antara menangani tim nasional dengan menangani klub. Kalau menangani klub itu 2 bulan waktu yang banyak. Karena pelatih tiap hari ketemu. Tiap hari bisa mengevaluasi. Menerjemahkan skema yang diinginkan itu tiap hari bisa diperbaiki dari hari ke hari. Tapi kalau di tim nasional beda. Pelatih cuma punya waktu 3-4 hari, paling lama 6 hari. Pada saat bersamaan dia juga berhadapan dengan orang yang berbeda-beda. Pemanggilan kali ini orangnya 24 orang katakanlah ABCD. Tapi pada saat pemanggilan berikutnya belum tentu sama. Dan itu problem komunikasi menjadi masalah baru. Nah itulah sebabnya makanya kita tidak boleh melihat tim nasional itu seolah-olah sama seperti melihat klub.
Ini dua persoalan yang berbeda. Hmm. Tapi kan tadi Bungkus mengatakan sebenarnya tim nasional ini sudah tim yang padu, kemudian tinggal diteruskan lagi oleh Patrick Kluivert. Kalau misalkan tadi ya strateginya tidak banyak diubah, peluangnya akan seperti apa? Nah, itu yang kita harapkan. Tidak terlalu banyak perubahan yang dibuat oleh Kluivert dari tim yang bisa dibilang sudah mulai terbentuk ini. Memang tim ini masih ada kekurangan ya. Di beberapa pertandingan terakhir kualifikasi kita melihat persoalan pertama, tim ini masih lemah dalam penyelesaian akhir. Yang kedua, tim ini kalau main tuh di awal dan di akhir pertandingan tuh sering tidak fokus. Sehingga akhirnya kita banyak kebobolan di 15 menit awal atau 15 menit akhir. Yang kedua, kadang-kadang lini tengah kita nih kurang mampu menjadi penjaga cover untuk lini pertahanan karena gelandang yang dipasang tidak bisa saling support, berbagi tugas sehingga selalu ada yang bisa mengcover pertahanan. Nah, kadang-kadang itu terjadi. Nah, itu PR-PR kecil yang nanti menjadi tugas Kluivert untuk membenahi, dan saya yakin PR-PR itu sudah dia ketahui, sudah dia pahami karena kan tim nasional itu kan sebuah manajemen. Setiap pertandingan itu kan ada evaluasinya, ada catatannya. Nah, itu evaluasi catatan dari hasil pertandingan ke pertandingan nanti akan diserahkan ke Kluivert untuk dipelajari. Sehingga dari situ dia bisa memperbaikinya. Tidak belajar dari nol lagi harusnya. Ini harusnya ya kalau manajemennya betul ya. Pertandingan tim nasional itu harus ada catatannya, dan catatan itu kemudian yang nanti diwariskan kepada pelatih baru. Kemarin ini loh masalahnya A, B, C, D, ini masalahnya ini. Jadi pelatih baru tidak belajar lagi dari nol. Dan tentunya harapan begitu besar ya dengan kedatangan pelatih baru, 1 pelatih kepala dan 2 asisten pelatih. Kemudian Bungkus, PSSI juga disebut masih terus berupaya untuk menambah pemain naturalisasi. Sebenarnya ini bahasan yang tahun ke tahun setiap saat ya. Tapi pandangan Anda seperti apa? Iya, kalau saya ini sejak awal kan selalu bilang bahwa naturalisasi itu kan fenomena global ya. Tinggal bagaimana kita melihat itu opportunity-nya seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Itu kan dua hal yang harus dipertimbangkan, opportunity dan manfaat. Yang pertama, apakah memang ada opportunity-nya untuk menambah? Kan memang tidak banyak lagi yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan ini kan bisa dibilang tinggal striker. Posisi lini depan yang masih belum terlalu maksimal ya. Ya udah tinggal cari di situ. Yang kedua, manfaatnya. Kalau kita nambah lagi seorang back, kan kita juga berpikir, back udah banyak nih di tim nasional. Dan kita juga punya back yang bagus-bagus. Ada Rizky Ridho, ada Asnawi, ada Pratama. Itu kan Pratama Arhan, ada pemain-pemain yang bagus di lini pertahanan. Jadi apa perlu nambah pemain back lagi? Nah, itu harus dipikirkan dengan matang opportunity dan manfaatnya. Opportunity-nya ada, tapi kalau manfaatnya kurang, ya buat apa? Atau manfaatnya ada, tapi opportunity-nya nggak ada. Sekarang ini kan contohnya di lini depan. Manfaatnya pasti ada kalau dapat striker yang bagus. Tapi opportunity-nya ada nggak? Kan pemain depan ini kan terbatas yang bisa kita ambil untuk memperkuat tim nasional kita. Iya. Yang sejauh ini terkerjakan baru oleh Remeni. Baik, kita harapkan di era yang baru ini, harapan baru, kemudian prestasi tim nasional Indonesia juga semakin melejit ya. Bungkus, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News.